Oke, welcome back to Segi Pandang bersama host kesayangan kalian, kalau kalian sayang, Radivan dan Fatul Alarkon. mantap sekali. Kemarin kita sempat bahas ini tuh sama Kang Jaman tuh, Apa tuh? seni. Iya betul Ya banget. kan, tentang seni di dunia film, seni di dunia tari kan. Terus kita sempat nyindir bahwa seni itu kayaknya nggak ada habisnya buat dibahas gitu. Betul. Ya kan. Nah sekarang kita mau bahas seni lagi, cuman agak dari segi pandang yang berbeda gitu. Ya, dari segi pandang yang lebih kayak apa ya? Lebih berpartisipasi seni yang berbeda. Kang Jaman kan lebih ke dance, lebih ke musik. Kalau Bang Dendi ini kan lebih ke apa ya? Fotografi, lebih ke industri kreatifnya ya ibaratnya. Oke. Mungkin bisa kali Bang Dendi dikenalkan dirinya. Wes, mengenalkan sendiri nih. Iya dong. Baik. Ini apa sebutannya nih para pemirsanya? Kaula muda. Kaula muda. Oke, salam kenal. Saya Dendi Pratama. Saat ini, seperti yang terlihat di belakang, Politeknik Bina Madani, saya dapat amanah untuk menjadi direktur di sini. Begitu, setelah perjalanan panjang 17 tahun di dunia pendidikan dan sebelumnya tadi dibilang di dunia seni, Iya. seni terapan tepatnya. seni terapan. Jadi mungkin tadi disebut sama Gatot Kacanya kita ya, Kang Jaman itu kan Oh iya, identik dengan Gatot Kaca. Betul banget. brandingnya dia itu. Ya oke, mudah-mudahan Bang Jamannya juga nonton nih. Ya, ya kan? syarat yang nyaman. Nah kita akan ya silakan nanti kita diskusi santai mungkin ya. Karena Iya, nyantai-nyantai. saya sering nge-podcast tapi di podcast juga jadi grogi juga ini. Iya. Jadi ini baru ketemu pertama nih. Terus saya udah briefing sebentar, habis itu kita ngobrol gitu kan. Siap, ayo. Apa aja nih yang mau kita bahas hari ini? Yang pertama-tama nih, kita kan ada di Politeknik Bina Madani Iya, nih, ya kan. betul. Kita dapat kehormatan untuk melakukan acara podcastnya langsung di sini. Nah, mungkin kita perlu bahas juga nih, apa sih nih Politeknik Bina Madani ini? Wah, ini nanti promosi jadinya nih. Jadi promosi ini. Memang iya. Memang itu tujuannya. Oke, jadi Politeknik Bina Madani ini bisa dibilang kampus baru. Kita itu berdirinya belum setahun, baru Desember 2020. Kita dapat izin dari Kementerian Pendidikan untuk beroperasi di Desember 2020. Kenapa kita bikin Politeknik Bina Madani? Pertama nih lokasinya di Cikarang. Kita tahu Cikarang ini kan sentra industri ya. Iya. Betul banget. Pabrik, perusahaan banyak di sini. Kedua, motivasi generasi muda sekarang terutama di daerah sini itu untuk melanjutkan pendidikan tinggi agak rendah. Gitu. Ya kan? Jadi motivasinya lulus SMA, lulus SMK, kerja di pabrik. Nah, kita hadir di sini niatnya untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa pendidikan tinggi itu penting. Ya kan, oke kita mau kerja di pabrik, mau kerja di perusahaan asing segala macam, tapi yang gimana caranya yang levelnya lebih tinggi lah kayak gitu. Jadi Politeknik Bina Madani nekat di pandemi, orang lagi susah, kita malah bikin kampus. Tujuan itu untuk meningkatkan kompetensi sama kemampuan mahasiswa agar siap di industri, baik bekerja di perusahaan maupun sebagai wirausaha di tengah pandemi ini. Jadi kira-kira gambarannya bagaimana berdirinya Politeknik Bina Madani. Begitu Mas Ivan sama Mas Fatur. Oke, jadi kalau bisa kita cerna ya Pak Nek, jadi tujuannya itu dibuat buat meningkatkan SDM ya, Betul, khususnya Cikarang ini ya. Ya, sekarang Bekasi ya kan, karena ini kan emang udah di sentra industri banget ini di sini. Gitu. Apakah itu berawal dari keresahan apa pengalaman apa gimana, Bang? Kalau dibilang keresahan iya ya. Jadi saya kebetulan juga tinggalnya di Bekasi. Jadi ini dekat rumah, satu pintu tol lah dari sini. Jadi gitu. Jadi saya kan 17 tahun sebagai dosen, sebagai pengajar yang juga sebenarnya mengajarkan di ilmu terapan juga. Tapi fenomena yang terjadi adalah gap-nya tuh cukup tinggi antara yang kita ajarkan di kampus dengan kebutuhan industri. Apalagi sekarang. Saya ngajar desain. Kita lihat kalau lowongan-lowongan desain, cari desain tenaga murah, tapi yang maunya bisanya segala macam. Ya susah dong. Itu betul Ya tuh kan? banyak banget. Anak desain diminta bisa ngoprek komputer, Bisa 3D. bisa jadi program, jadi 3D segala macam gitu kan. Nah di sini dari pengalaman itu ya kita coba
langsung terjun di industri ini sekalian, kita lihat kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya kebutuhannya apa sih gitu loh. Nah dari kebutuhan di industri itu kita coba rangkum, nah kita buatlah Poltek Bina Madani ini untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai. Jadi biar nggak jalan sendiri-sendiri, kebutuhannya apa, kita bikinnya apa, repot kan? Iya. Jadi sekarang kita yang udah, lu butuhnya apa? Kita coba sediakan SDM yang Disesuaikan gitu ya. Ya, awalnya dari keresahan betul. Gitu. Terus kalau kita tadi ngomong seni itu, relevansi seni di masa sekarang tuh menurut Bang Dendi kayak gimana sih? Oke, kalau kita bicara seni itu gimana ya? Bisa dibilang luas sekali ya. Kalau hanya bicara seni. Kalau seni itu kan prinsipnya kan ya saluran ekspresi seniman. Kita semua seniman, ya kan? Tinggal cara kita berekspresinya melalui media apa. Apalagi sekarang dengan adanya handphone, semua bisa jadi fotografer, semua bisa jadi desainer. Dengan aplikasi-aplikasi itu. Nah, tapi kalau kita bicara relevansi sekarang, kalau saya sih lebih melihat seni yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan seni untuk kepentingan ego sendiri. Kalau kita melihat pelukis misalnya, saya sebagai pelukis, ya saya ngelukis saya suka-suka saya. Mas Ivan, Mas Fatur, ini lukisan apa? Nggak ngerti, nggak peduli. Yang penting saya berhasil meluapkan ekspresi saya. Itu seni yang benar-benar seni buat seni. Tapi sekarang kalau menurut saya seni sudah berkembang menjadi seni untuk pasar dong. Ngapain saya ngelukis kalau Anda tidak ngerti? Iya, tidak interest pada karya tersebut. Jadi seni itu sebenarnya yang kalau anak-anak sekarang generasi muda yang merasa gue seniman, ya kalau memang sudah mapan mungkin nggak ada masalah. Tapi sekarang kan kita masih ya realistis lah butuh hidup. Iya. Ya kan, jadi manfaatkan seni untuk kebutuhan masyarakat. Jadi saya lebih memilih sekarang itu menjadi seorang seniman terapan, desainer mungkin kayak gitu. Jadi kebutuhannya Mas Ivan apa nih, kebutuhan Mas Fatur apa nih? Dengan kemampuan seni saya coba tuangkan, gitu. Jadi berkaitan dengan tadi pertanyaan seni di masa sekarang ya harusnya seorang seniman sekarang lebih memahami kebutuhan masyarakat atau ya komunitas-komunitas yang dituju segmen-segmen tertentu seperti itu. Karena yang terjadi sekarang ini kan mohon maaf ya, banyak yang teriak, wah seniman sekarang dengan era pandemi banyak yang mati gitu. Kami tidak bisa manggung segala macam ya. Sekarang buat kebutuhan kita makan minum aja udah susah. Kapan kita nonton pagelaran kan gitu. Nah, tapi kalau kita bisa membuat seni yang dibutuhkan, Mas. Apa yang dibutuhkan sekarang misalnya? Masyarakat sekarang butuh motivasi untuk bertahan hidup di era pandemi. Butuh hiburan karena stres. Positive vibe ya. Yes. Nah, itu kita sebagai seniman memenuhi kebutuhan itu. Gimana caranya gitu. Jangan sampai saya ngelawak tapi malah tambah stres, nih apa yang dibikin gitu ya kan. Nah, artinya harus tahu dong pasarnya siapa. Anak muda sekarang dengan anak muda zaman saya dulu tentu beda cara ngelawaknya misalnya para yang komedian misalnya kan gitu. Masuk seni-seni yang lain. Kira-kira seperti itu. Kan Bang Dendi udah sempat mention tuh seni itu buat siapa, mediumnya apa. Yes. Berarti bisa dibilang seni itu bagian dari ilmu komunikasi. Yes. Ya. Bagi saya iya. Apalagi bidang saya itu secara keilmuannya adalah desain komunikasi visual. Ya. Kan gitu. Sudah jelas desain merancang, mengembangkan, membentuk, membuat komunikasi visual. Jadi saya membuat cara media komunikasi secara visual. Jadi gimana caranya saya atau orang-orang yang berprofesi sebagai desainer komunikasi visual membuat suatu media komunikasi secara visual, secara gambar. Jadi hanya dengan menunjuk satu gambar, orang pesan sudah tersampaikan tanpa harus ngomong misalnya. Ya, jadi seni sebagai media komunikasi ya betul sekarang. Karena kan sifat komunikasi itu kan ada medium, Yes. warm ya kan, Ya. terus ada kayak apa ya kayak semacam wadahnya juga untuk ngasih ke stakeholder eksternalnya juga kan. Iya buat siapa, Betul. target audience-nya juga kan, segmentasi pasarnya gitu juga kan ya, ya Bang ya. Ya. Jadi tadi kita briefing ini masuk ke teori Laswell gitu ya. Ya. Jadi saya nyinggung. Apa yang mau dikomunikasikan? Melalui media apa? Kepada siapa? Ya. Kan itu menurut saya sih ya masih relevan aja. Cuman
Mungkin aplikasinya yang agak berbeda. Kalau dulu untuk mengkomunikasikan sesuatu tuh butuh pemikiran yang besar segala macam. Kalau sekarang apapun yang terlintas langsung terkomunikasi dengan media-media sosial yang sekarang gitu ya. Jadi seni pun begitu. Seni visual terutama butuh suatu konsep untuk menyampaikan suatu pesan. Medianya adalah ya medianya itu sendiri. Media sekarang, di era sekarang, media sosial. Tadi ya Instagram, YouTube ini sampai ke TikTok. Kalau dulu orang untuk menyampaikan pesan butuh campaign yang bermenit-menit, kemudian jadi iklan yang 30 detik. Sekarang di TikTok hanya 5 detik harus bisa menyampaikan pesan. Kan gitu. Iya. TikTok bukan lagi sekedar media untuk alay-alay bernari-nari sekarang. Sudah jadi media promosi. Impact-nya gede soalnya. Yes, sekarang justru siapa yang bisa membuat konten TikTok bisa cepat diterima. Kan gitu. Karena sekarang segmen generasi muda sekarang udah mainnya di situ kan. Jadi saya pikir ya kita sekarang ya harus bangun gitu loh. Terutama kayak generasi-generasi saya yang sudah mungkin di peralihan kan, banyak yang sudah nggak mau, saya sudah ketinggalan segala macam. Tapi justru enggak, sekarang justru semua orang generasi apapun harus melek sama digital media ini, media sosial gitu. Tinggal gimana kita merancang konten-konten sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Gitu. Tadi kan udah bahas Politeknik Bina Madani, kemudian kebutuhan komunikasi visual, desain, seni di masyarakat. Nah, untuk kalau backgroundnya Bang Dendi sendiri nih, di selain seni di bidang akademik tuh ada apa ya sih, Bang? Oke, kalau tadi dikaitkan lagi dengan Politeknik Bina Madani, kita sebenarnya punya ada 3 prodi ya. Manajemen pemasaran internasional, akuntansi, dan desain media. Jadi kenapa kita bisa bikin desain media bukan DKV? Karena kita melihat ke depan itu media yang akan merajai. Kenapa kok manajemen pemasaran internasional sama akuntansi? Karena gini, tadi yang saya sampaikan adalah keresahan tentang kondisi generasi muda di sini. Perubahan zaman. Sekarang semua udah lintas batas. Kita ke negara manapun sekarang udah nggak ada batasan. Nah sekarang PR kita adalah gimana generasi muda ini motivasinya tidak hanya kerja kantoran, kerja pabrik, tapi bisa kerja lintas batas. Bisa sekarang dengan adanya marketplace, jualan dong gitu. Jualan nggak cuma ke temannya, jualan nggak ke teman lingkungan, tapi lintas batas ke negara manapun. Makanya kita bekalin 3 prodi ini agar bisa melakukan pemasaran secara internasional, global. Pasti harus didukung sama kemampuan akuntansi. Nah, supporting yang paling utama adalah desain media, memahami media sekarang. Begitu. Saling sinergi, Bro. Iya. Kan kalau sempat di mention kan Politeknik ini kan udah merancang buat ke masa depannya. Kenapa bukan DKV kan ya namanya? Itu mungkin kalau dari perspektif saya, mungkin untuk persiapan kan dulu kan kita sudah euforia di era mass media gitu, seperti televisi, media cetak lainnya gitu. Dan sekarang kan di media digital era 4.0 gitu. Apakah emang visinya itu untuk lebih native? Kan ada sebutan digital native sama digital immigrant. Nah, apakah emang itu tujuannya buat menjadi native yang sangat powerful, apa emang udah menyiapkan yang kayak ingin menjadi sinergi yang kuat gitu dalam politeknik tersebut? Oke, kalau untuk menjadi digital native sepertinya belum sampai ya, karena sekarang kalau kita bicara generasi digital native itu justru yang adik-adik kita yang masih sekolah-sekolah dasar kan, itu yang menjadi digital native. Kalau kita masih sebatas ya masih menyadarkan lah bahwa lu nggak bisa lepas dari dunia digital gitu. Lu mau usaha apapun, lu mau ngapain bergaul pun sekarang kita nggak bisa lepas dari media sosial. Jadi tapi nggak cuma sekedar tahu, nggak cuma sekedar kenal, nggak cuma sepakai, tapi gimana cara memanfaatkannya. Jadi bagaimana bijak bermedia sosial. Artinya bijak itu tadi bagaimana merancang sebuah konten dalam media sosial untuk kebutuhan, untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang kita tuju kan.
gitu. Jadi lebih ke situ. Ya, lebih ke kalau saya lihat lebih ke man behind the gun-nya ya. Ya, pasti. Jadi percuma kalau kita senjatanya jago banget tapi kalau nembaknya nggak ngasal. bisa, iya. Betul. Nah, ini kayak ini contoh nih. Ada kamera di sini nih. Nah, Sekarang namanya orang motret, siapapun bisa jadi fotografer. Ya kan? Iya. Saya dulu fotografer. hmm. Ya, 20 tahun, 5 sampai 15 tahun lalu saya fotografer. Saya profesional di fotografi dulu. Orang canggih-canggihan kamera. Sampai SLR yang lensa yang segala macam, terus ganti ke digital, Mirrorless. segala macam, sensor yang sekian. Tapi kalau kita basic motretnya nggak punya ya kosong fotonya, gitu kan. Tapi kalau kita punya kemampuan sense-nya bagus, dilatih dengan baik, mau pakai handphone, pakai kamera lama pun pasti bagus. Ya kira-kira kayak gitulah analoginya ya. Media sosial ya hanya alat, tinggal gimana kita mengolahnya. Gitu. Kalau misalnya bijak, di sambat Indra juga bijak dalam menggunakan dunia maya, media sosial gitu ya. Itu maksudnya bijak media sosial tuh kayak gimana sih? Karena agak rancu gitu. Oke. Kan gini, kalau istilah dulu kan mulutmu harimaumu kan gitu ya. Oh, sekarang kan telunjukmu harimau kan gitu. Sekarang orang sangat responsif ya kalau saya lihat ya. Baru baca satu potong komentarnya udah aneh-aneh, udah macem-macem. Sekarang zaman sekarang ini orang udah gampang ngejudge seorang. Iya. Ya kan? Ada isu sedikit, ada ini ya, lagi bersahabat nggak bener dikit dia bikin status sosial, kita udah baper yang merasakan gitu loh ya kan. Padahal belum tentu buat kita kan gitu loh. Jadi saya pikir perkembangan teknologi, perkembangan digital sekarang ya harus diikuti dengan perkembangan mental dan moral kita ya. Artinya jangan hanya alatnya yang pintar, kita juga harus lebih pintar, terutama hati. Bijak itu kan ya dari pemikiran, dari perasaan kan. Jadi bagaimana kita bermedia sosial yang baik, berpikir dulu lah gitu loh. Sama kayak ada pesan dari orang bijak kan, kalau kamu lagi marah tunggu deh 10 menit. Diam aja dulu 10 menit gitu loh. Kalau kita lagi marah langsung berekspresi, dampaknya bisa besar. Tapi tunggu 10 menit, pikirkan dulu. Nah sama dengan media sosial, ketika kita mendapatkan informasi, ya pikirin dulu deh. Apa sih pentingnya kita sharing segala macam. Nah, sama juga dengan ketika kita membuat konten. Sekarang ini kayak tadi ada mungkin ngelihat berita, ada sebuah media membuat ratusan konten hanya demi profit. Iya. Ngejar traffic. Iya kan? Nah kita sekarang mau dikenal sebagai orang yang bagaimana kan gitu. Media sosial itu cepat menaikkan juga cepat menjatuhkan kan. Yang enak kan yang pelan-pelan naik. Jadi saya pikir bijak bermedia sosial itu ya kita harus benar-benar membuat konten yang sangat edukatif lah. Jadi kayak misalnya ya ini Nas channel kayak gini kan, saya pikir dengan saya dapat tadi brief segala macam ya, ini pasti dipikirin gitu, nggak asal sekadar cari sensasi doang kan gitu. Nah jadi saya pikir seperti itu, ya kan. Nah kan kalau tadi abang udah nyebut nih impact sosial media kan begitu cepat ya, cepat naik, cepat turun. Mungkin itu adalah efek samping penggunaan sosial media gitu kan. Kalau aku sama Nadifan kan sempet mengalami era mass media, terus sekarang lagi zaman era digital gitu. Kalau dari abang sendiri nih kan dia lebih duluan nih ibaratnya kan. Signifikan yang dirasakan dari abang yang dulu baca koran tiap pagi tukang koran sampai sekarang cuma buka HP udah ada notif berita gitu. Apa sih yang abang rasakan pengalaman yang gila ini signifikan banget sih gitu, zaman udah berubah banget. Ya, jadi kalau signifikannya jelas ya tadi bagaimana kita mencerna informasi lah. Kita mencerna informasi itu yang jadi saya. Kalau dulu tadi kita terbatas dengan informasi, baca dari koran, dan koran pun zaman dulu nggak sembarangan, ada proses editing, proses segala macam yang ya terlepas benar atau tidaknya suatu berita, tapi kita percaya bahwa berita itu sudah melalui proses yang benar, reportase yang benar, ya kan, klarifikasi ke sumber, terus ada proses editing dari para editor. Jadi kita ya percaya gitu. Tapi kalau sekarang kan siapapun bisa membuat berita, siapapun bisa membuat media. Itu sangat berbeda sekali. Artinya filter itu benar-benar tinggal
gimana kitanya, kalau dulu udah difilterin sama editor tadi melalui proses tadi. Sekarang kan enggak. Bahkan berita media-media berita yang mainstream pun kita juga jadi mikir kan, ini bener nggak? Kan? Iya. Jadi signifikannya adalah tadi balik ke bagaimana sekarang lebih harus memperpinter diri gitu untuk menyaring informasi. Kalau dulu kita bisa pasrah, sekarang nggak bisa gitu. Lebih ke arah di ini kali ya, di digenjot banget antara ngimbangin rasional daripada emosional. Iya. Soalnya orang kadang buka HP nih, baru sejam beritanya apa, sejam kemudian beritanya apa. Kalau zaman dulu kan ya tadi seperti Bang Lini bilang ya, ada proses reportase, editing sampai keluar dalam proses sehari, baru keluar besok pagi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sejam beritanya apa dan belum tentu benar gitu Itu kadang. dia. Nah, kayaknya emang itu pelatihan rasional ya daripada emosional. Dan itu yang kadang-kadang orang lupa itu adalah sudut pandang. Ini judulnya sudut pandang ya. Segi pandang. Oh, segi pandang. Sama. Pandang-pandangan. Ini ada 3 kamera. Beda sudut pandang, beda segi pandang. Ya kan? Artinya ketika ini hanya disajikan yang ke saya aja, orang hanya melihat, oh ini acaranya hanya 1 orang. Iya. Ya kan? Tapi ketika di sini, oh ada 3 orang. Ketika hanya 2 orang. 2 orang, ini kok ngapain cuman 2 orang doang ngobrol, ada suara di belakang. Tentu persepsinya berbeda dengan yang ini kok narasumbernya ngomong sendiri, hostnya kok nggak nongol gitu loh. Itu udah membuat persepsi yang berbeda pasti. Ya kan, ini podcast apaan sih kok hostnya doang yang ngomong, kalau dilihat hanya dari situ. Bener nggak sih ada narasumbernya? Kan gitu. Nah makanya ini sebenarnya simulasi dari bagaimana kita harus menilai sebuah informasi dalam media sosial. Kita harus melihat dari semua sudut pandang. Nah itu yang banyak tidak dilakukan oleh orang sekarang kan. Sudut pandang satu dari si pembawa informasi, dan sudut pandang dirinya yang mengiyakan atau menidakkan sudut informasi itu. Nah itu yang bahaya sebenarnya kan sekarang. Oh, kalau dari gitu menurut Abang nih, pro kontra dari signifikansi itu apa sih? Pro kontranya ya? Pro kontranya lebih ke kehidupan bersosialisasi ya, saya pikir ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat ada satu momen-momen tertentu, jadi dengan tadi ada ya sudut pandang tadi, jelas itu membatasi persepsi kita. Satu sudut pandang membatasi persepsi. Artinya kemudian yang terjadi di pergaulan adalah kita menjadi memilih orang-orang yang satu sudut pandang dengan kita gitu. Iya. Nah itu celaka menurut saya gitu loh ya kan. Artinya kita tidak berusaha untuk membuka diri, hanya menyetujui, mengiyakan orang-orang yang sepahaman dengan kita. Itu menurut saya yang dampak yang paling jelek dari media sosial di perkembangan saat ini gitu. Kalau pro-nya, yang bagusnya jelas tadi itu melatih kita untuk lebih pintar, ya kan, untuk menyaring. Kalau tadi yang saya bilang, kalau zaman dulu ya udah kita terima berita yang ada di koran, berita yang di TV. Kalau sekarang dengan saya harus menyaring, itu tentu melatih daya pikir, melatih analisis kita, melatih bagaimana kita berempati. Ini benar nggak sih? Jadi lebih ke situ sih, lebih ke ya faktor edukasi lah, ya kan? Mungkin itulah kalau pro kontranya. Terus kalau misalnya itu kan apa dampak dari si new media itu kepada si masyarakat ya? Jadi terpolarisasi dan baru-baru itu. Kemudian kalau misalnya menurut Bang Dendi ada nggak sih pengaruh masyarakat nih secara behavior gitu terhadap perkembangan media ke depannya itu kayak gimana? Pengaruh sifat masyarakat yang kayak gitu? Pengaruh masyarakat terhadap perkembangan media baru ke depannya. Gimana itu ya? Jadi sekarang kan kita tidak bisa menduga media apa lagi nih ke depan. Yang jelas selama 10 tahun aja perubahan media sudah sangat cepat dan drastis yang kita nggak terduga. Zaman masih ngerasain mungkin main Facebook di awal-awal sama sekarang udah beda banget. Iya banget. Bahkan dulu kita punya aplikasi yang hanya cuman bikin satu kalimat
atau bahkan cuma nitikin kita ada di mana. Nah sekarang kemudian berubah ke Twitter yang hanya 140 kata. Itu kan udah sangat bisa multi persepsi tuh, kita nulis 140 kata. Kemudian masuk foto Instagram sekarang udah, nah sekarang TikTok yang hanya berapa detik nyampaikan pesan segala macam. Nah ke depan kita nggak tahu seperti apa. Jadi artinya ya kita terutama masyarakat umum generasi muda ya harus adaptif lah. Kita tidak bisa lagi kemarin aja gue begini kok, bisa hidup kok. Kemarin begini gue eksis kok gitu. Sekarang ya nggak bisa. Ya kita harus selalu beradaptasi dengan hal baru. Generasi saya mungkin yang udah kepala 4 segini ya tetap harus beradaptasi dengan, mungkin ya saya harus mulai main TikTok supaya saya sebagai dosen bisa nyambung ke mahasiswa sekarang. Iya. Ya kan kalau saya main di Facebook, ayo nanti ini ya lihat kita diskusi di Facebook. Siapa yang mau ikut kan gitu. Nah sekarang kalau main ke TikTok gimana? Berarti kan saya harus belajar gimana karakter pemain TikTok. Kan gitu. Gimana caranya saya menyampaikan pesan hanya dalam waktu 5 detik, 10 detik nyampe pesan itu. Itu kan untuk mengolah informasi yang banyak dalam sependek mungkin, seefisien mungkin, itu kan luar biasa. Jadi ya harus adaptif yang jelas. Harus adaptif, otomatis akan menjadi makin kreatif gitu ya. Mungkin jika orang yang pernah menyikapi mungkin ini terlalu ini kali ya Bang ya. Ini aduh pusing banget gitu, kayak makin lama kok teknologi makin menyusahkan gitu ya. Kalau orang yang kayak konservatif segala macam. Mungkin kalau orang yang inovatif itu lebih kayak tertantang ya kayak. Iya. Bener kata Abang bilang. Dulu kalau misalkan iklan ya udah semenit 30 detik. Tapi dengan TikTok apalagi kayak iklan YouTube juga deh. Sebelum kita nonton kan bisa 5 detik tuh. Itu iklan harus sudah sampai ya ke audiens itu. Itu malah tantangannya gitu ya. Betul. Dan kan kalau dulu nonton TV, lagi nonton sinetron, iklan yang mau nggak mau kita nonton kan, karena takut nanti begitu iklannya habis kita kelewat. Kalau sekarang kan udah iklan sweep, cari segala macam. Artinya dalam 1 detik pertama, 2 detik pertama, gimana caranya menarik audiens kita kan? Iya. Itu nggak mudah, ya kan? Dan itu juga pasti ilmunya beda ya Bang ya, dari nggak mungkin dong kayak ilmunya dari mass media diaplikasikan ke digital gitu kan ya kan. Nah berkaitan dengan ilmu tadi, ilmu tuh sekarang tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Bidang-bidang, makanya saya bilang DKV bidang saya itu ke depan kalau tidak adaptif ya akan ketinggalan. Jadi sebagai seorang desainer tidak bisa hanya memikirkan gimana tampilan yang bagus. Ya saya harus kolaborasi, atau kalau misalnya saya nggak mau, saya harus mempelajari ilmu-ilmu lain yang komunikasi juga akan semakin berkembang kan gitu loh. Teknologinya berarti gimana caranya saya membuat suatu media, membuat pesan dalam media itu menjadi satu yang luar biasa. Ya eranya kolaborasi sekarang, nggak bisa kita jadi one man show sebenarnya. Itu dampaknya salah satu itu. Mau nggak mau kita harus berkolaborasi. Iya. Kalau apalagi tadi yang terbilang tuh konservatif itu tuh. Kalau zaman sekarang benar-benar, berarti kan misalnya bikin prodi, ya kalau di sini kan desain media gitu ya. Itu kan berarti kan materinya kan untuk risetnya kan luar biasa itu. Nggak cuman buku-buku lama atau segala macam, tapi kan artinya risetnya itu lebih ke lapangan atau kayak gimana tuh? Ya, kalau desain media itu kenapa kita pakai nama desain media? Karena di sini di prodi ini tidak hanya fokus kepada visual, tapi juga ke teknologinya juga, ke cara penyampaian pesannya juga gitu. Nah, berkaitan dengan riset ya, kalau riset mas sekarang ya udah nggak perlu kemana-mana ya, tinggal buka aja semua platform digital, semua medsos ya sudah di situ kan penelitian kita. Gitu. Jadi kenapa kita pakai nama desain media? Karena kita sekarang menggabungkan semua kebutuhan untuk digital media, untuk media sosial menjadi satu kekuatan dalam mahasiswa-mahasiswa kita nanti. Jadi dia mengerti nggak hanya membuat tampilan visual, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif dan bagaimana memanfaatkan teknologinya. Di waktu yang sesempit tadi itu. Iya. Terus kalau misalnya ada tips atau harapan untuk kreator-kreator muda gitu ya, di kreator-kreator muda di era informasi sekarang sama audiensnya, itu tips dan harapannya kayak gimana tuh? Yeah. Kalau harapan atau pesan nih? Kalau harap ya sama sih ya. Jadi berharapnya ya tadi lebih
lebih banyak belajar lah, lebih banyak memperhatikan dan mengikuti perkembangan zaman tadi, perkembangan teknologi tadi, mau nggak mau. Kita nggak bisa lagi duduk santai terus, udah nggak ada zona nyaman sekarang. Zona nyamannya akan bergeser terus. Mungkin tadi saya baru berusaha untuk main Instagram, main YouTube, udah kelewat TikTok. Saya baru mau belajar TikTok, nggak tahu besok ada apa lagi. Iya. Ya kan? Padahal waktu untuk belajar cukup panjang. Nah, artinya kan ya kita harus menjadi pembelajar yang cepat, baik konten kreator maupun si penggunanya. Begitu. Aduh, tak terasa ya Bang, waktu sudah bergulir gitu lama. Ya, Bang Dendy juga, aduh asik banget ya Bang, yang makasih Sama-sama. masih obrolan kita di segi pandang itu sekali ini. Bang Dendy juga, dari Bang Dendy kita belajar bahwa kita tuh harus belajar tiap perkembangan yang ada, karena di tiap perkembangan juga mempunyai karakter yang berbeda-beda ya Bang ya. Kita harus adaptif, harus berani ngulik dan segala macamnya. Oke, iya, dan Bang Dendy terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama kehadirannya. Nanti jangan lupa di depan nyobain kopi kita ya. Nah, kita punya kopi Bima juga. Ini Bukan kopi Bima. Alamatnya ntar di sini, editor tolong masukin ntar. Oke, Bang Dendy, itu dari kami. Buat kaula muda yang pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Dendy, bisa banget ya Bang. Bisa banget. Nanti saya ngobrolin seni atau dunia komunikasi, nih CP-nya bisa di sini. Ngobrolin kamera. Ayo, fotografi juga nanti. Tadi saya udah janjikan. Wah, ini kamera manual saya banyak nanti kalau mau lihat. Racun sekali kalau muda. Udah parah. Tadi nggak bilang sih, kalau nggak saya bawain tadi TLR tadi kan. Oke, kalau muda jangan lupa selalu saksikan Segi Pandang di YouTube channel ya Pan ya. Ya, di YouTube, Facebook, dan ya mungkin tadi cuma dibilang TikTok sih rencananya. Siap. Harus ada nanti. Harus ada. Iya. Oke. Kalau muda, thank you. Stay positive and keep productive.